Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitunya periodisasi perkembangan ilmu. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Zakiyah Tilfal Ufairah, NIM 1318025 Dian Aditya Perdana 1318003, Dayu Armanzah 1318025, yang dipandu oleh Bapak Ridho Putra MAG. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama yaitu periodisasi perkembangan ilmu zaman pra-Yunani kuno, abad ke-15 sampai ke-7 sebelum Masehi. Zaman pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa perpaduan peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini diantaranya alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa-sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua, tempat-tempat penguburan, tulang belulang manusia purba. Pada zaman ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan karena ditemukan alat-alat yang bentuknya mirip satu sama lain. Misalnya kapak sebagai alat pemotong dan pembelah, tulang menyerupai jarum untuk menjahit. Hal ini menandakan bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya maupun berkreasi. Zaman pra-Yunani kuno ditandai oleh 5 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif min. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima yaitu kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan zaman Yunani kuno abad ke-7 sampai ke-2 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Nah, beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain Thales, Pythagoras, Plato, dan Aristoteles.
Nah, Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Nah, pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Pythagoras dikenal sebagai filsuf dan juga ahli ilmu ukur. Baginya tidak satu pun di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitasnya dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam. Yang ketiga, Plato. Plato bertitik tolak dari polemik dan Heraklitos. Parmenides menganggap bahwa realitas itu berasal dari satu hal yang tetap dan tidak berubah. Sedangkan Heraklitos tersebut bertitik tolak pada hal banyak yang selalu berubah. Aristoteles. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, seorang filsuf yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Filsafat Yunani yang rasional boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas setelah periode ketiga, filsuf besar itu mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecah-pecah kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Yang ketiga yaitu periodisasi perkembangan ilmu zaman pertengahan. Zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah para teologi, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah Ancilla Theologia yang berarti abdi agama. Abad pertengahan selalu dibahas sebagai zaman yang khas akan pemikiran Eropa yang berkembang pada abad tersebut dan menjadi suatu kendala yang disesuaikan dengan ajaran agama. Dalam agama Kristen, pada abad pertengahan tentu saja ada kecerdasan logis yang mendukung iman religius. Namun iman tidak sama sekali disamakan dengan mistisme. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, misalnya pada peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-15 sebelum Masehi. 15 Masehi, 8 abad sebelum Galileo Galilei dan Kopernikus. Pada zaman keemasan kebudayaan Islam dilakukan penerjemahan berbagai karya keemasan kebudayaan Islam, dilakukan penerjemahan berbagai karya Yunani. Ali Katani dalam tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat UGM 2003 menengarai adanya 5 ciri yang menandai kemajuan pada masa pertengahan, yaitu yang pertama universalisme, yang kedua toleransi, yang ketiga
pasar yang bertaraf internasional. Yang keempat, penghargaan terhadap ilmu dan ilmuwan. Yang kelima yaitu tujuan dan sarana ilmu yang bersifat Islami. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan ilmu zaman Renaissance abad 14 sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokohnya yang terkenal seperti Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543. Seorang tokoh gerejani ortodok yang mengemukakan bahwa matahari berada di pusat jagat raya. Bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu berputaran tahunan mengelilingi matahari. Yang kelima yaitu periodisasi perkembangan ilmu zaman modern, abad 17 sampai 19 Masehi. Dalam zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, yaitu permulaan abad benua Eropa. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Perkembangan ilmu mencapai puncak-puncak kejayaan di tengah Newton. Ilmuwan Inggris ini antara lain merumuskan teori gaya berat dan kaidah-kaidah mekanika dalam karya tulis yang diberi judul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, asas-asas matematika dan filsafat alam. Yang keenam yaitu periodisasi perkembangan ilmu zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Nah, di antara ilmu-ilmu khusus yang dibicarakan para filsuf, maka bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Menurut Roth, fisika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamentalis yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein yang mengatakan bahwa alam itu tak terhingga dan tak terbatas. Tetapi juga statis dari waktu ke waktu, Einstein percaya akan kekuatan materi, kekekalan materi. Di samping teori tentang fisika, teori alam semesta dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat.
Dalam pertengahan abad ini, dapat pula disaksikan lahirnya serangkaian ilmu perilaku yang menggabungkan ilmu fisiologi dengan berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi untuk menelaah tingkah laku manusia. Contoh lain ilmu antara disiplin ialah anatomi sosial manusiawi yang memadukan anatomi ilmu fosil, antropologi, ragawi, dan epotologi, studi tentang pola perilaku organisme. Bidang ilmuwan lainnya juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer cenderung mengetahui hal yang sedikit tapi secara mendalam. Nah, baik teman-teman, mungkin itu persentase dari kelompok kami. Ya, apabila ada salah dalam penyampaian kata-kata atau salah baca, itu murni dari kesalahan kami. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.